Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Widayat, salah satu dosen tetap di Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video pengajaran yang digunakan untuk kebutuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian di video pengajaran ini saya mengangkat salah satu mata kuliah yang saya ampu yang berjudul Pemrosesan Bahasa Alami, atau mungkin yang lebih sering terdengarnya adalah NLP, Natural Language Processing. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di prodi kami, kemudian memiliki bobot 3 SKS termasuk dalam rumpun mata kuliah sistem cerdas. Kemudian pada mata kuliah ini apa yang sebenarnya akan dipelajari, salah satunya adalah mungkin pertanyaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sebuah komputer dapat memahami bahasa yang kita gunakan. Ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbasis project, sehingga nanti di akhir semester mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat project yang berkaitan dengan NLP, entah berbasis web maupun aplikasi. Kemudian juga untuk mata kuliah contoh nanti yang akan diajarkan di sini, saya akan menggunakan materi pembelajaran di pertemuan ke-7, yaitu mengenai teks representasi, bagaimana komputer nanti bisa memahami sebuah teks. Kemudian demikian untuk pembukaan dari mata kuliah ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya mulai pertemuan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran kalian ya. Hari ini kita di pertemuan 7 untuk mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami, atau yang lebih sering NLP ya, NLP atau Natural Language Processing. Untuk mengawali pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini, kita awali dengan baca satu surat terlebih dahulu ya. Silahkan dibuka surat 99, surat Az-Zalzalah. Kita awali dengan baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 7. Setelah sebelumnya ya, di pertemuan minggu lalu kita sempat belajar tentang preprocessing data. Nah, kita nanti akan masuk mengenai bagaimana komputer memahami sebuah teks. Ini, komputer memahami teks. Nanti tentang representasi teks dalam NLP atau tadi pemrosesan bahasa alami. Nah, saya akan mulai dengan menyampaikan target ya, atau ini adalah subjek MK di pertemuan hari ini. Harapannya nanti kalian setidaknya mampu menjelaskan dan membandingkan algoritma dalam NLP ya, khususnya nanti ada beberapa proses yang minggu lalu tentang preprocessing text, kemudian hari ini kita akan belajar tentang text representation, nanti setelahnya ada klasifikasi teks, walaupun nanti sebenarnya ada macamnya, ada banyak ya, ini hanya salah satu aja, ada klasifikasi teks, kemudian nanti ada sequence labeling, information retrieval, dan metode lainnya secara konseptual dalam matematis. Nah, kita akan fokus ke dalam text representation-nya. Nah, sebelum masuk ke topik
hari ini saya ingin sedikit review mengenai materi pertemuan sebelumnya. Ada 2 pertanyaan ya. Ini silahkan nanti siapa yang bisa menjawab. Yang pertama saya coba callback tentang tahapan dalam proses pre-processing data. Nah, kira-kira tahapan yang perlu atau yang kita lakukan ya dalam langkah pre-processing data ini apa? Silahkan. Plus 5, oke. Mas Novel. Kayak misal ada cache folding, terus cleaning, Oke. terus token juga gitu. Oke. Bener gak, Pak? Oke, ada 3 yang disebutin, ada tadi cache Iya. folding, betul. Terus kemudian ada cleaning ya, cleaning data. Kemudian tadi ada token. Oke. Token. Yang paling sering ya, mungkin yang paling sering yang teman-teman inilah, yang paling sering kalian dengar tentang pre-processing data itu setidaknya pasti tentang cleaning data gitu. Contoh, misal kalian menggunakan data Twitter. Data Twitter itu kan tidak, karena ini ya, yang nge-tweet itu kan banyak orang kan. Dia banyak banyak jenis orangnya gitu. Ada yang dia nge-tweet dengan menggunakan singkatan, ada yang menggunakan kata-kata yang sebenarnya itu adalah istilah tertentu. Nah, itu kan sebelum kita nanti menggunakan data tersebut untuk proses nanti di miningnya kita, maka nanti butuh di pre-processing. Tadi yang disampaikan Mas Noval, ada cleaning, maka nanti kalau misalkan di data tweet, semisal ada URL, nah itu nanti adalah data yang sebenarnya tidak memiliki makna, dan nanti bisa dihapus. Atau misal kata-kata yang sebetulnya ada istilah tertentu, nanti juga bisa dilakukan pengubahan kata ke bentuk dasarnya. Nah tadi ada, betul ya yang disampaikan tadi ada 3, cache folding. Walaupun sebenarnya bukan 3 itu tadi, masih ada lagi yang lainnya. Selain tadi ada cache folding, ada cleaning, dan juga ada token. Nah kalau token itu sebenarnya memisahkan. Misal contoh ini, apa saja tahapan yang dilakukan, maka nanti ketika di token, ada jadi kata apa saja tahapan jadi token per katanya. Ya tadi. Mungkin ada lagi tambahan yang lain untuk yang pre-processingnya. Ada yang ingin menambahkan? Belum. Oke. Yang kedua nih, misal nih, setelah tadi ya, kan tadi ada beberapa tahapan dalam tahapan di pre-processingnya. Maka setelah pre-processing yang dilakukan tadi, itu sebetulnya apakah data yang kita miliki itu sudah siap untuk kemudian dimasukkan ke sebuah metode machine learning. Machine learning kan bisa macam-macam ya metodenya. Ada naive Bayes, ada SVM. Terus kemudian kalau kita lari ke jaringan saraf tiruan atau NN, nanti ada CNN, ada RNN, ada LSTM. Nah, setelah pre-processing tadi yang dilakukan, setidaknya tadi minimal ada cleaning, ada token, ada cache folding. Cache folding itu sebenarnya ini, mengubah kata menjadi lowercase atau kata yang tadi bentuknya lowercase kayak gitu. Nah, setelah proses pre-processing tersebut, apakah sebetulnya data atau tadi ya yang kita miliki ya, itu sudah siap dimasukkan ke machine learning-nya atau belum? Belum. Kenapa Mas Amar? Kalau setahu saya nanti masih ada tahap lainnya itu biasanya itu kalau nggak salah text representation. Oke, ya itu tadi sudah disampaikan Mas Amar ya. Jadi benar. Jadi setelah kita melakukan pre-processing, sebenarnya data kita itu walaupun sudah cleaning, walaupun secara mungkin secara konsisten datanya ya, karena kan kita bikin contoh gini, ada kata sekolah, misal sekolah ya. Sekolah tapi dengan menggunakan huruf S besar ya. Terus kemudian yang satu lagi juga sekolah. Sulit ya, maaf. Sekolah tapi dengan menggunakan huruf S-nya kecil. Ini kalau misalkan kita sebagai manusia, ya kita biasa aja ya. Kita melihatnya ini adalah sebetulnya 2 kata yang sama. Hanya dia berbeda di huruf depannya aja. Ada yang kapital dan satunya enggak. Tapi kalau komputer itu tidak bisa berpikir seperti itu, dia nggak bisa. Dia akan berpikir bahwa kedua kata ini berbeda. Nah, maka kalau misalkan di pre-processing-nya kita di awal ya, itu ada yang namanya cache folding. Itu untuk mengubah yang awalnya ada kapitalnya, nanti akan diubah menjadi lowercase semuanya. Oke, tadi disampaikan Mas Amar bahwa untuk pre-processing itu data belum siap. Data masih nanti butuh untuk dilakukan tahap tadi, representasi datanya. Oke. Kita next ya. Nah, maka ini beberapa materi ya, keywordnya atau beberapa highlight terkait dengan pertemuan yang sebelumnya. Pre-processing itu digunakan untuk membersihkan data. Tadi ada cleaning, sampaikan Mas Noval. Kemudian untuk menyiapkan data untuk proses yang selanjutnya. Nah, proses selanjutnya apa?
Tadi sudah sempat di-spill ya sama Mas Amar. Proses selanjutnya adalah nanti yaitu text representation. Atau kita coba ingin mengubah sebuah teks direpresentasikan ke dalam bentuk sesuatu gitu ya. Nah, kalau untuk reviewnya, ini ada scaffolding, tadi cleaning, tokenize, memecah kalimat menjadi token. Kayaknya kita sering ya mendengar kata token ya. Ada token listrik, ada token yang di AI gitu ya. Itu sebenarnya ya, cuman beda makna ya. Nah, kalau di sini token ini lebih ke tadi memisahkan misal kalimat dalam sebuah kalimat nanti ada kita mau ya betul kita ubah ke dalam bentuk token katanya. Stop removal. Stop removal ini dia menghapus kata umum. Kata umum itu kayak contoh selanjutnya, meskipun, jadi kata penghubung sebenarnya tidak memiliki makna di dalam konteks kalimat kita. Stemming itu mengubah kata menjadi kata dasar. Jadi kata yang berimbuhan ya, misal mempelajari gitu ya. Mempelajari itu kata dasarnya apa? Belajar atau ajar? Mempelajari itu belajar ya, belajar, mempelajari. Ya, itu nanti adalah diubah ke dalam bentuk stemmingnya, dalam bentuk kata dasar. Oke, ini untuk review materinya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan review materi. Aman ya? Oke, kita next. Kita akan masuk ke topik hari ini, yaitu tentang text representation. Nah, sebetulnya apa? Oke, kita mulai dari kalimat ini. Saya suka belajar NLP. Kalau kalian membaca kalimat ini, kalian paham maknanya nggak? Maknanya apa? Menurut saya kayaknya sama ya. Setiap dari kalian akan memaknai kalimat ini dengan makna yang ya sama harusnya ya. Walaupun mungkin levelnya berbeda, tingkat sukanya seperti apa kan mungkin berbeda gitu ya. Tapi kalian paham makna dari kalimat ini adalah ya saya suka gitu ya. Saya suka belajar NLP gitu. Terus kemudian, semisal contoh yang lain. Wah, bagus banget film ini gitu ya. Benar-benar bisa bikin tambah semangat. Ada emotikonnya. Kemudian produk yang kamu buat bukan tidak bagus, hanya tidak pas saja di waktu sekarang. Ini pun kalau yang ini mungkin agak beda. Kalau tadi kan cukup simpel ya. Ini tadi saya suka belajar NLP. Ini saya yakin ya kalian paham lah. Kayaknya pemahamannya cukup rata gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat contoh yang selanjutnya, yang pertama ini kalau misalnya kita coba lihat dari konteks sentimen ya. Sentimen itu kan berarti dia punya sentimen positif ataupun sentimen negatif ataupun netral gitu. Maka yang pertama ini sentimennya cenderung ke apa? Positif. Oke, berarti sama ya, masih sama nih, aman. Yang kedua, produk yang kamu buat bukan tidak bagus, hanya tidak pas saja di waktu sekarang. Apa sentimennya? Netral. Netral. Iya. Netral condong ke negatif atau netral condong ke positif? Condong ke negatif. Oke. Tapi enggak satu suara ya. Nah, ini sebenarnya challenge. Kalau misalkan manusia saja ya, sebagai kita kan orang yang menggunakan bahasa kan. Kita yang menggunakan bahasa saja kita kadang punya konteks yang berbeda gitu. Jadi kan ada orang yang menyampaikan ya di spill atau sebenarnya menyembunyikan makna tertentu kan kayak gitu kan ada juga yang kayak gitu ya. Nah ini kita juga cukup sulit bagaimana nanti komputer juga bisa melakukan hal tersebut. Itu adalah tantangan sebenarnya. Tantangan dalam konteks NLP. Nah makanya kalau misalkan ada yang beranggapan bahwa wah ini udah muncul ChatGPT nih. Kalau kalian ChatGPT ataupun Gemini itu kan ketika kalian misal nih menginputkan kalimat tertentu terus kemudian kalian tanya ini dia sentimennya apa? Itu kan barangkali dia sudah bisa memberikan ya. Tapi tidak sederhana itu gitu. Maka masih ada banyak challenge yang sebetulnya apa ya? Intinya NLP itu masih cukup panjang. Walaupun dengan adanya banyak tools saat ini, tools AI saat ini, tapi masih banyak potensi yang nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, ini tadi kan teman-teman sudah mengartikan dari kalimat contoh ini. Maka kemudian pertanyaan adalah apakah komputer itu juga bisa memahami kalimat tersebut seperti kita? Kalau tadi kan saya suka belajar NLP. Kalian sama semua nih. Pemahamannya sama. Memaknai kalimat tersebut sama. Terus kemudian di contoh yang kedua tadi, ya dua kalimat ini tadi, oke, yang pertama masih aman. Tentang sentimen kalian yakin positif gitu. Tapi yang kedua ada yang netral gitu ya. Nah, saya memang tadi sengaja membuat contohnya supaya membingungkan gitu. Jadi ada makna yang tersembunyi di sana.
Nah, kemudian ketika kita bertanya, apakah sebetulnya komputer itu juga bisa memahami kalimat tadi itu seperti kita? Bisa. 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 Oke. Sepertinya bisa ya. Ini pertanyaan tentang selanjutnya nih, tentang contoh selanjutnya. Saya suka AI, kemudian saya menyukai artificial intelligence. Dua kalimat ini punya makna yang sama atau berbeda? Maknanya sama, cuma beda kalimatnya. Betul. Maknanya sama, tapi hanya cara penulisannya yang berbeda. Oke ya, saya suka AI, terus kemudian saya menyukai artificial intelligence. Sebenarnya itu hal yang sama. Terus kemudian dari kedua kalimat tadi, apakah memiliki makna yang sama? Tadi jawabannya adalah sama ya, kalian mengartikan seperti itu. Terus kemudian apakah komputer juga bisa mengetahui bahwa kedua kalimat tersebut itu identik? Ini jadi pertanyaan lagi. Oke ya. Maka itu adalah pertanyaan-pertanyaan tadi itu nanti lainnya adalah bagaimana sebuah komputer nanti bisa melakukan representasi tadi. Teksnya akan direpresentasikan. Kira-kira bentuknya seperti apa? Nah ini kalau misalkan kita coba bayangkan dalam bentuk penggambarannya ya. Kalau manusia kan seperti ini ya. Saya suka belajar NLP gitu ya. Kita tahu tuh artinya, mengartikannya bisa. Nah kemudian ketika ditanyakan ke komputer, saya suka belajar NLP, maka komputer melihatnya dalam bentuk apa kira-kira? Dalam bentuk NLP. Dalam bentuk NLP. Ada lagi yang punya ini pendapat. Kira-kira kalau misalkan kalau gini ya ini gampang aja ya. Kalian kan hanya memaknai kalimat ini kan. Nah, tapi kalau komputer sebetulnya memandang sebuah kalimat itu dia memandangnya dalam bentuk apa? Mungkin kalau komputer itu seperti bahasa biner seperti 0 dan 1, jadi kata-kata teks itu akan diterjemahkan oleh kata-kata yang sudah ada di sistem, jadi otomatis. Oke, indexing mungkin ya kalau misalnya dia otomatis ya. Oke, itu yang pertama tadi catatannya adalah tadi bilangan biner ya, bilangan biner 01 gitu. Kan sama ya sebenarnya teman-teman ketika melakukan coding gitu ya, atau kalau nanti coding itu kan ada bahasa tingkat tingginya, ada juga bahasa yang mendekati level mesin. Yang mendekati level mesin itu kan tadi kan lebih sangat struktural gitu ya. Struktural terus kemudian sangat strict, tipe datanya juga harus di ini. Tapi kalau yang mendekati ke bahasa manusia kayak Python itu kan bahasa yang secara abstrak lebih ini ya. Itu disampaikan tuh sama Mas Ais ya. Sama Mas Ais bahwa ya betul. Komputer tuh nanti melihatnya dalam bentuk tadi bilangan biner atau angka ya. Manusia dapat membaca kalimat, saya suka belajar NLP dan langsung paham maknanya, itu mudah buat kalian. Komputer tidak memahami arti kata tadi. Jadi kalau komputer itu, dia nggak paham, kata saya itu nggak paham. Terus kemudian ada kata belajar itu juga nggak paham, apalagi kata NLP. Komputer tadi ya, melihat representasi kalimatnya itu adalah dalam bentuk angka. Jadi yang dibutuhkan komputer itu adalah angkanya. Makanya kalau misalnya kita di prodi kita kan, di semester awal kalian belajar tuh tentang aljabar linier dan sebenarnya ada maknanya, ada tujuannya buat belajar itu. Kalau kalian mau lebih detail tentang belajar, maka nanti larinya adalah ke sini. Di komputer itu sebenarnya representasi adalah ke dalam bentuk angka-angkanya. Oke. Nah ini kemudian contohnya ya, ini contoh ada saya belajar tadi NLP terus dalam memori bentuknya kayak gini, angka-angka kayak gini. Nah yang jadi pertanyaan, angka ini maksudnya apa gitu? Apakah kita ngasal aja ngasih angka-angkanya atau gimana? Kalau menurut logiknya kalian deh, kalau kita tiba-tiba nih, tadi ya kalimat saya suka belajar NLP itu kemudian direpresentasikan dalam bentuk angka-angka, maka angka-angka ini kalau dimaknai kayak gimana? Asal random aja kita nulis kayak gitu atau gimana menurut kalian? Enggak kan? Pasti ada maknanya ya, betul, pasti ada maknanya. Nah, tapi bagaimana untuk membuat angka-angka ini supaya maknanya itu sama dengan kalimat yang kita description, itu adalah challenge-nya. Angka seperti apa yang harus digunakan? Nah, ini jadi pertanyaan larinya ke situ kan. Kan nggak mungkin kan asal random aja gitu kan nggak mungkin, tapi ada maknanya. Nah, angka-angka yang merupakan representasi dari setiap teks tadi mengandung makna. Nanti ada yang namanya parameternya gitu ya. Nanti ada dimensi ya, ininya gitu. Nanti ada vocabulary. Kemudian maka bagaimana cara untuk mengubah teks ini PR yang ingin kerjakan ya. Bagaimana cara untuk mengubah teks kemudian menjadi angka-angka tersebut tanpa kehilangan informasi yang penting. Jadi pengennya kayak misalnya ChatGPT pinter banget itu ya. Itu karena kalian tahu kan
gimana buat ngetrainnya, datanya jumlahnya seperti apa, nah itulah. Jadi jumlah dimensinya, wih, nggak bisa dibayangin ya, kalau mau bayangin billion kayak gitu kan. Jumlah dari dimensi setiap kata yang direpresentasikan. Karena setiap angka tadi mengandung makna. Nah ini adalah contoh mulai angka-angka ya. Mulai angka-angka. Jadi contohnya seperti ini. Ini untuk gambaran aja. Nanti kita coba start dari yang paling sederhana dulu nanti untuk yang pertemuan hari dia. Jadi nih, tadi kan saya suka belajar NLP. Kemudian ketika di tokenize, maka dipotong kan jadi per kata gitu. Saya suka belajar NLP. Kemudian dari ini kita buat vocabulary. Vocabulary itu sebetulnya adalah kita membuat semacam, boleh disebut kamus lah. Kamus itu kan kata-kata unik kan, nggak ada kata yang duplikat kan, sama. Vocabulary juga kayak gitu. Jadi kumpulan kata unik. Jadi nanti dari datasetnya kalian, ini kan contohnya datasetnya baru kecil ya, hanya saya suka belajar NLP. Maka nanti datasetnya cuma saya suka belajar NLP. Nah tadi disampaikan Mas Ais, kata-kata yang sudah tersimpan kan, ini ada indexingnya. Jadi nanti ada indexingnya, kata di indeks, kemudian jumlahnya ada berapa pasti banyak ya, pasti banyak. Apalagi kalau ChatGPT ya, nggak tahu saya, mungkin triliunan atau apa gitu, kata-kata yang disimpan. Ini nanti ada beberapa metode yang digunakan, ada back of word, TF-IDF, word embedding. Nah kalau sekarang ada yang namanya LLM kayak gitu. Tapi larinya, nah yang kita pelajari itu kan dari basicnya dulu ya, supaya teman-teman tahu apa evolusinya, evolusi dari metode-metodenya. Nanti ada back of word ini. Tapi sebelum back of word ada lagi yang lebih sederhana. Nah ini yang akan kita coba simulasikan. Nah maka sekarang pertanyaannya adalah ini, apa itu text representation? Plus 10. Setelah tadi penjabaran tentang pengenalan awalnya, maka saya ingin tanya ke kalian. Dari sudut pandang kalian, apa itu text representation? Apa kira-kira? Kayak sebuah mempresentasikan teks ya, Pak, ya? Dalam bentuk maknanya juga gitu. Oke. Mungkin. Representasikan teks dalam bentuk maknanya juga gitu ya. Ada lagi yang menambahkan? Informasinya kira-kira apa? Apa sebetulnya makna dari text representation? Apa kira-kira? Ada tambahan? Rangkuman tadi, rangkuman yang kita kenalkan di awal tadi kira-kira apa? Text representation. Mungkin jadi yang tadi sudah ada pre-processing data itu kan termasuk training dari pemisahan kata-kata tadi. Nah, mungkin representasi ini merepresentasikan gimana nanti mesin itu bisa memaknai kata yang sudah disiapkan di data pre-processing tadi. Oke, iya. Mendekati juga ya. Jadi melengkapi. Ada lagi yang ingin menambahkan lagi? Apa? Ini keyword terakhirnya nih, keyword yang apa ya? Yang istilahnya adalah keyword utama dari text representation itu apa? Silakan. Apa kira-kira tadi? Keywordnya apa? Teksnya kemudian dibaca oleh komputer dalam bentuk iya, betul. Tuh, text representation lainnya ada ke sana. Jadi ini ya, secara kalau panjangnya kayak gini ya, proses mengubah data teks tadi ya menjadi representasi numerik. Jadi dalam bentuk angka-angka sehingga dapat diproses algoritma komputer. Nah, algoritma komputernya macam-macam tadi, FBayes, CNN dan seterusnya, LSTM, tanpa kehilangan informasi yang penting terkandung di dalamnya. Oke, saya coba ini evolusinya ya. Ini evolusi dari perkembangan text representation. Ada one hot encoding. Ini nanti kita akan belajar yang paling sederhana ini dulu. One hot encoding. Kemudian ada back of word tadi. Ini sudah agak mikir, karena di sini nanti ada berdasarkan frekuensi kemunculan kata. TF-IDF, nah ini sering digunakan kalau sekarang teman-teman kalau untuk project skripsi, ini masih sering digunakan TF-IDF ini. Mari ke word embedding. Ini kalau misalkan masih beberapa dosen menggunakan ini ya, word embeddingnya ya. Nanti ada word to fact, ada glove. Nah, yang kontekstual, ini yang sudah mulai terbaru ya. Ada BERT, ada Roberta, GPT, dan seterusnya. Nah, evaluasinya kira-kira seperti ini. Jadi, ada yang mungkin yang sederhana, terus kemudian ada yang sudah berdasarkan by konteks. Nah, kita akan, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum masuk selanjutnya. Ini topik yang ini ya, yang menurut saya ini untuk salah satu metodenya. Kita masuk ke sini. One hot encoding. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum. Tentang one hot encoding. Nah, di sini oke, saya coba jelaskan. Ini yang paling sederhana. Jadi, bagaimana kita ingin mengubah
teks ke dalam bentuk numerik. Ini adalah itu, mengubah teks dalam bentuk numerik. Nah, salah satu metode adalah menggunakan one-hot encoding yang sederhana tadi ya. Caranya yang pertama adalah ini. Tadi kan ada indeksnya tadi kan, disampaikan. Jadi sebelum dilakukan text representation, kita sudah melakukan tadi apa? Pre-processing data. Tadi yang disampaikan Mas Noval, Mas Ahmad tadi kan sudah pre-processing datanya. Nah, data kita kan sudah lowercase semua ya. Lowercase, kemudian sudah dilakukan token. Jadi seperti ini, terpisah, saya suka belajar NLP, ini indeksnya. Nah, kemudian ini kan tadi yang saya sampaikan bahwa setiap kata unik itu nanti akan dikumpulkan untuk membuat sebuah vocabulary. Kan kayak gitu ya, ini ada vocabulary-nya. Jadi ini sebuah dimasukkan dalam kamusnya dan ini indexing untuk setiap katanya. Nah, yang kita lakukan kalau di one-hot encoding itu adalah setiap kata ini nanti akan direpresentasikan ke dalam bentuk vektor biner. Ini vektor biner atau vektor satu dimensi. Kan vektor itu kan nanti bisa macam-macam atau vektor ada metrik. Kalau metrik kan ukurannya lebih besar kan. Ini vektor yang satu dimensi ini. Untuk panjang vektornya, ini ada 1, 2, 3, 4. Kira-kira panjang vektornya ini sama dengan apa? Sama dengan jumlah dari sama tadi ya katanya ya atau katanya tadi. Jadi panjangnya 1, 2, 3, 4. Ini adalah sama dengan jumlah vocabulary yang kalian miliki. Jadi kata yang unik tadi nanti akan menjadi vocabulary dan ini adalah nanti menentukan panjang dari vektornya kalian. Kalau kalian punya kata unik 50.000, berarti vektornya kalian panjangnya berapa? 1 dikali 50.000 tadi. Berarti kan panjang ke sana kan? Panjang ke sana sampai 50.000. Gitu ya. Itu adalah sesuai dengan jumlah vocabulary atau kata uniknya tadi. Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin sebuah dataset, yang diambil itu adalah kata-kata uniknya. Kalau duplicate, nanti akan dihapus satu. Diambil hanya yang unik aja. Kemudian panjang tadi sesuai dengan jumlah vocabulary-nya. Nah, di one-hot encoding itu cukup sederhana. Jadi misal nih, kata saya itu ada di indeks ke 0. Kalau dalam vektor itu kan indeks 0 di paling awal kan. Nah, karena dia di indeks ke 0, maka di sini ada kata saya, yang lain angkanya 0 semua. Kalau dia kata suka, ada di indeks ke 1. Berarti kan ada di sini kan. Yang lain diisi 0 semua. Kayak gitu. Jadi cukup sederhana. Cuman memberikan angka 1 di posisi indeksnya, kata tadi. Nah, PR-nya jadinya adalah ketika kita punya vocabulary yang banyak tadi ya, misal 50.000 gitu. Berarti kan yang angka 1 cuma di depan aja kan. Yang sampai ke sana 49.999 itu angkanya 0 semua. Maknanya apa? Nggak ada makna apapun kan, 0 cuma 1 doang. Nah, ini kekurangan dari one-hot encoding. Jadi ada yang namanya istilahnya sparse representasi gitu ya. Sebuah representasi yang sebuah representasi yang dia memiliki banyak angka 0. Angka 0 itu tidak bermakna apapun. Jadi kalau tadi ada 0, tertentu itu ada maknanya. Tapi kalau angka 0 dia tidak memiliki makna. Nah, ini adalah one-hot encoding kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya saya suka belajar NLP, tadi ya, ini tokennya, ini indeksnya, nanti lainnya seperti ini. Bentuknya, nah maka nanti kita gabungkan tuh. Tadi kan kata saya indeks pertama kan, yang lain 0. Kata suka indeks kedua, ini indeks 0 ya, indeks 0 ini indeks pertama, indeks 1, ini 1, yang lainnya 0, dan seterusnya. Maka ini adalah representasi dari kalimat saya suka belajar NLP. Representasinya adalah kalimat seperti ini. Oke, nah kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh salah satu metode bagaimana nanti teman-teman bisa memanfaatkan tadi ya, one-hot encoding untuk mengubah ke dalam bentuk matriks atau dalam bentuk numeriknya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Belum, Pak. Oke, ini diskusi tanya jawab. Ini kita coba evaluasi ya. Kita evaluasi di materi. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang pertama, mengapa teks perlu diubah menjadi representasi numerik? Apa kira-kira jawabannya? B. Ya. Yang lain? Sepakat? B. Oke. Benar ya? Komputer dan algoritma machine learning itu memprosesnya butuh tadi inputan numerik. Karena itu teks perlu dikonversi atau tadi yang kita pelajari adalah text representation. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga memberikan manfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.